Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah masih mencurahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga berkat nikmat rahmat Allah kita dapat hadir ke masjid ini dalam rangka yang pertama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita duduk lebih kurang 1 jam dalam rangka untuk mengisi dada kita dengan nasihat-nasihat agama, atau juga menambah ilmu pengetahuan kita, yang semua itu tidak lain adalah agar dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, serta menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang lalu kita membahas hadis yang keempat. Sekarang kita membahas hadis yang kelima tentang al-munkarat wal bid'ah. An ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Muttafaqun alaih. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ummi Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan kami yang bukan berasal dari hukum kami, maka perkara yang diada-adakan itu adalah tertolak. Dalam satu riwayat, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Barang siapa yang mengamalkan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang amalan itu bukan dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Kita lihat syarah Fala Ulama tentang hadis yang kelima ini. Pertama adalah qala Imam Nawawi. Imam Nawawi mensyarahkan hadis ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, man ahdatha bi amrina hadza ma laysa lahu minhu fa huwa rad. Kata Imam Nawawi, fa huwa rad ay mardudun. Artinya adalah ditolak. Suatu perkara, suatu amalan yang bukan berdasar dari kami, kata Nabi, apapun bentuk amalan itu ditolak. Fihi dalilun ala anna al-ibadati minal ghusli wal wudu'i was sawmi was salah. Dalil ini berisikan bahwa semua bentuk ibadah seperti mandi, apakah itu mandi sunnah, apakah itu mandi janabah, setiap yang ada diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mandi. Contohnya tadi mandi janabah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita menambah-nambah tata cara mandi tersebut, maka itu bisa menjadi amalan yang tertolak. Wal wudu, dan juga berwudu. Berapa banyak orang yang berwudu yang tata cara wudunya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi. Secara umum untuk kita melihat di masjid-masjid, kita lihat orang berwudu itu sembarangan. Kalau kita lihat, itu berarti mereka belum pernah belajar bagaimana tata cara berwudu yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka basuh muka mereka, iya mereka basuh 3 kali, tetapi dengan air yang sangat banyak, air sangat berlebih-lebihan bagi mereka. Kemudian ketika perintah menyapu kepala, mereka tidak sapu kepala mereka, tapi malahan mereka basuh. Suruh menyapu telinga, tapi malahan mereka membasuh telinga. Nabi ajarkan tata cara bagaimana menyapu kepala sekaligus dengan telinga. Sudah ditunjukkan Nabi tata caranya melalui hadis-hadisnya. Tapi mereka berwudu sebagaimana tata cara yang pernah mereka pahami sejak mereka kecil, dan sulit untuk dirubah karena kebiasaan sudah sejak dahulu. Bahkan ada yang menambah-nambah tata cara wudu, yaitu menambah bacaan. Ketika membasuh 2 telapak tangan ada bacaannya. Ketika membasuh muka ada pula bacaannya. Ketika membasuh tangan yang kanan ada juga bacaannya. Ketika membasuh tangan yang kiri juga ada bacaannya. Kepala ada bacaannya, telinga sampai kedua kaki. Semua ada baca-bacaan doa-doanya mereka buat. Padahal yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan membaca bismillah, niat di dalam hati, disudahi dengan membaca doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wassaum, puasa juga merupakan sebuah ibadah. Apabila puasa yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi, maka puasa itu tertolak. Makanya banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa cuma hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari hasil puasa mereka, karena tidak disesuaikan amalan puasa mereka
dengan apa yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wassalah, begitu juga salat. Salat lebih banyak lagi tambahannya kalau kita lihat dari awal sampai akhir. Banyak tambah-tambahannya. Seperti mereka mengeraskan bacaan niat mereka, melafazkan niat usolli fardal maghribi 3 raka'atin dan seterusnya. Baru Allah, kalau belum pas, kalau belum tepat mereka ulang kembali. Diulang balik. Allah. Mereka tidak sadar ketika mereka telah diganggu oleh syaitan, diperbudak oleh syaitan ketika salat. Ditanamkan keraguan kepada mereka karena mereka belum pas. Ketika menyebut kalimat Allah itu belum pas, menurut mereka belum ingat sama Allah dan belum pas pasang niatnya dalam hati. Dan itu pengalaman saya ketika itu. Mau 5 kali, bahkan ada sampai 10. Allah. Ulang-ulang, belum pas. Makom itu belum tepat. Ini belum tapik makom itu. Allah lah, ketika menyebut Allah itulah tapik lu niat di dalam lah, disitulah ingat Allahnya. Mengingat Allah dengan cara yang sudah dipelajari. Mengingat Allah sesuai dengan yang sudah dipelajari melalui ilmu tariqat. Setelah salat, yang menambah itu ada setelah mengucapkan salam ke kanan, menelentangkan telapak tangan kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Pemahaman mereka agar pintu surga terbuka. Dan ditambah dengan doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, bermohon kepadamu agar engkau ridho aku masuk surga, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullah, katanya menutup pintu neraka. Ada juga yang menentangkan, ada juga yang tidak membuka. Sambil baca doa, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu tidak ada sama sekali pernah diajarkan Nabi. Tidak pernah Nabi ajarkan. Dan itu mereka kutip dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Tapi kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin itu sudah direvisi, sudah dirubah. Bahkan di akhir hayat Imam Syafi'i dia merujuk kepada hadis-hadis Imam Bukhari. Bahkan di akhir hayatnya yang dia pegang adalah kitab Imam Bukhari. Imam Ghazali di akhir hayatnya dalam pelukannya adalah kitab Imam Bukhari. Idza fa'alta 'ala khilafi syar'i takunu mardudatun. Apabila kalian melakukan suatu amalan tadi menyelisihi syarak, maka amalan itu mardudah, tertolak. Ala fi'liha, atas pelakunya. Wa anna al-ma'khudhu bil 'aqdi al-fasid yajibu radduhu ala sahibihi wa la yumlik. Kemudian sesuatu yang diambil dengan akad yang rusak, karajona rusak, wajib dikembalikan kepada pelakunya dan tidak boleh dimiliki. Artinya semua bentuk amalan yang rusak bentuknya, maka itu dikembalikan kepada orang yang melakukan hal tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini syarah dari Imam Nawawi, lilladina qala lahu inna ibnai kana asifan ala hadha fazana bi imraatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada orang yang mengadu kepada dirinya, sesungguhnya
ada seorang anak, dia pernah menjadi buruh, tetapi dia berzinah dengan istri tempat dia bekerja menjadi buruh tersebut. Wa inni akhbartu an Ala ibni Rajam faqtadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidah. Dan sungguhnya aku mendapatkan kabar bahwasanya, kata orang yang mengadu kepada Nabi tadi, anakku itu dirajam karena dia telah melakukan zina dengan istri orang tersebut. Faqtadaitu, maka aku tebuslah kesalahan anak yang berzina tadi karena seorang yang mengadu kepada Nabi tadi, mi'ata syatun, dengan 100 ekor kibas kambing, dan seorang hamba sahaya, budak wanita, untuk menebus dosa zina anaknya tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, al-walidatu wal ghanamu raddun 'alaika. Seorang sahaya wanita tadi dan kambing yang 100 ekor tadi ditolak atasmu, kata Nabi. Wa fihi dalil ala anna man ibtada'a fi din bid'atan la tuwafiqu asy-syar'i bi ithmuha 'alaihi wa 'amalihi mardudun. Inilah dalil, salah satunya juga menjelaskan dan berisikan dalil bahwasanya orang yang mengada-ngadakan sebuah amalan dalam agama itu disebut dengan bid'ah. La tuwafiqu syar', karena tidak sesuai dengan syariat. Wa ismuha, maka dosanya atas pelaku orang yang berbuat tersebut, dan amal ibadahnya tertolak. Wa annahu yastahiqul wa'id, dan bahwasanya ia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi SAW juga mengatakan, man ahdatha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang mengada-ngada dalam urusan agama, atau suatu amalan bid'ah, aw awa muhditsan, atau ada orang yang melindungi pelaku bid'ah tersebut, fa alaihi la'natullah, maka atasnya lah laknat Allah. Orang yang melakukan bid'ah dan orang yang melindungi amalan-amalan bid'ah, melindungi amalan orang tadi, dibenarkan, maka orang itu dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Coba kita bayangkan suatu amalan yang ada perintahnya dari Allah dan Rasul, tapi karena disebabkan ada tambahan-tambahan yang tidak pernah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan itu tertolak dan bisa mendapatkan laknat dari Allah. Dosanya besar, lebih besar daripada dosa-dosa besar. Kata ulama, saya lupa ulamanya, mengatakan bahwasanya dosa melakukan bid'ah itu lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa membunuh, meminum khamar, merampok, merampas harta orang lain. Kenapa seperti itu dosanya? Kalau dia berzina, kalau dia mencuri, kalau dia merampok, dia tahu bahwasanya amalan yang dilakukan itulah dosa besar. Boleh jadi pelaku zina, peminum khamar akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu itu adalah suatu amalan yang dilarang oleh Allah. Tapi amalan bid'ah, belum tentu orang itu bertaubat kepada Allah karena dia menganggap amalan yang dia sudah lakukan itu adalah amalan yang benar, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan mungkin menurut dia amalan yang ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi karena disebabkan kebodohan dia, boleh saja karena disebabkan kepenatikan dia. Orang melakukan bid'ah,
Cuma bagi kita, ketika kita melihat sesuatu amalan yang kita ketahui tidak ada contohnya dari Nabi SAW, hendaklah kita jangan dulu memponis mereka bid'ah. Apalagi orang banyak yang anti mendengar kalimat itu. Kalau sudah ada kalimat-kalimat bid'ah, oh ini Wahabi. Oh ikut paham Salafi. Salafinya Salafi Wahabi. Nak Salafi kau Salafi itu elok. Kau ada Wahabi. Coba kalau kita berpikir secara akal yang sehat, kalau seandainya itu berbicara tentang bid'ah itu pemahaman Wahabi, berarti Imam Nawawi Wahabi, Imam Syafi'i adalah Wahabi, Imam Ahmad bin Hanbal adalah Wahabi. Padahal Wahabi yang mereka sebut itu mana duluan lahir daripada Imam Nawawi? Mana duluan lahir dari Imam Nawawi? Wahabi yang mereka sebut Wahabi itu Syekh Muhammad Abdul Wahab, itu lahir tahun 1800 sekian. Ya, tahun 1800 atau 1900. Sedangkan Imam Nawawi itu pada tahun 800-an. Masehi. Imam Syafi'i kalau secara hijriahnya 150 hijriah, ya, pada tahun 700-an kalau Masehinya. Imam bin Ahmad bin Hanbal itu 200 pada abad ke-200, abad ke-200 apa namanya? Setelah hijrah, 200 tahun setelah hijrah. Imam Syafi'i 152, Imam Ahmad bin Hanbal 200-an. Kita seperti itu kelahiran mereka, tahun hijriahnya. Tapi tahun Masehinya itu tahun 700-an, 800-an. Mereka dulu lahir. Sudah ada kalimat bid'ah sejak dahulu. Bahkan Nabi Muhammad pun mungkin bisa dikatakan mereka Wahabi. Sebab Nabi yang mengatakan. Nabi mengatakan kalimat bid'ah. Salah satu dalam hadis, apa kata Nabi? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatun finnar. Setiap bid'ah sesat, dan setiap yang sesat itu tempat dalam api neraka. Atau kata Nabi yang sebutnya, inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah, Al-Quran. Wa afdala atau wa khairul huda wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruk perkara, muhdatsatuha, perkara yang diada-adakan. Apa lagi? Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Khairul hadi hadi Muhammadin. Wa khairul hadi hadi Muhammad. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruk perkara muhdatsatuha, perkara yang diada-adakan. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsah, dan setiap yang diada-adakan bid'ah. Wa kullu bid'ah, dan setiap bid'ah finnar, tempatnya dalam api neraka. Itu Nabi SAW yang mengatakan. Bahkan sampai di sini dikatakan, man ahdatsa hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah. Naudzubillah summa naudzubillah. Barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara dalam masalah ibadah, atau orang yang melindungi pelaku bid'ah tersebut, fa alaihi la'natullah, maka atasnya adalah laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kalau seandainya berbicara bid'ah itu menurut Imam Nawawi, berarti Imam Nawawi itu Wahabi. Kalau orang berduduk, setiap berbicara bid'ah itu Wahabi. Kemudian qala Imam Ibnu Daqiq,
Imam Ibnu Daqiq, juga seorang ulama. Kata beliau, qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa, kalimat raddun dalam hadis tadi, ar-raddun huna bima'na al-mardud, sama. Kalimat radd di sini maknanya adalah ditolak. Ai fa huwa batil, artinya juga adalah amalan itu batal. Ghairu mu'taddi bih, tidak dianggap suatu amalan. Sekalipun dia sudah bersusah payah dalam melakukan sebuah amalan, tapi karena amalan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka kata Imam Daqiq, amalan itu tidak dianggap sebuah amalan. Laisa alaihi amruna, yakni hukmuna. Laisa alaihi amruna artinya bukanlah berasal dari hukum kami. Hukumnya tidak ada dari Nabi SAW. Hadal hadis qa'idatun azimah min qawaiduddin. Hadis ini kata Imam Daqiq adalah merupakan undang-undang yang besar, undang-undang yang agung di antara undang-undang dalam agama. Juga dikatakan oleh Imam Daqiq, wa huwa min jawami'il kalim. Dia juga dikatakan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kalimat yang ringkas tetapi padat maknanya. Cuma hanya kalimat laisa alaihi amruna, bukan berasal dari kami, artinya hukum kami. Utiha al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam fa innahu sarihun fi radd kulli bid'ah. Diberikan kepada Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, maka sesungguhnya ini menegaskan penolakan terhadap semua bentuk bid'ah. Semua bentuk bid'ah. Sebab kalimatnya kullu, semua bentuk bid'ah. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Sekalipun ada ulama yang membuat, ulama katanya bid'ah itu ada 5. Pertama disebut dengan bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah haram, dan bid'ah bid'ah halal, bid'ah mubah, bid'ah yang diperbolehkan. Sudah jelas dikatakan kullu bid'atin, semua bid'ah dhalalah. Wa kullu mukhtara' wa yastadillu bihi ala ibtal jami'il 'uqud al-mamnu'ah. Dan semua yang diada-adakan. Jadi semua bentuk yang diada-adakan itu disebut dengan bid'ah. Mukhtara' namanya, ikhtira'. Dan hadis ini salah satu merupakan menjadi dasar atas dibatalkannya semua akad-akad yang dilarang. Wa 'adamu wujudi thamaratuha, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Wastadalla bihi ba'dal usulin, dan dijadikan argumen sebahagian ahli usul ala anna an-nahya yaqtadil fasad, bahwasanya larangan menunjukkan kerusakan. Kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di mengatakan, As-Sa'di selain dia adalah pensyarah hadis, beliau juga adalah punya tafsir yang disebut dengan tafsir As-Sa'di. Wa amma al-hadis Aisyah, adapun hadis Aisyah yang dijelaskan tadi, fa inna qawlahu sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha bi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, aw man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, fayadullu bil mantuq wa bil mafhum. Kata As-Sa'di menunjukkan teks dan konteks. Tentang hadis tadi menunjukkan dengan teks dan konteks. Wa ammal mantuqah, adapun secara teks, fa innahu yadullu ala anna kulla bid'atin ahdathat fid din laysa laha aslu fil kitab wala fis sunnah. Maka sesungguhnya menunjukkan atas bahwa setiap bid'ah yang diada-adakan dalam urusan agama
yang tidak ada asalnya dalam kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sawa'un kanat minal bid'ah qauliyah kalamiyah, sama ia apakah dia itu bid'ah qauliyah kalamiyah seperti orang Jahmiyah atau Syiah Rafidah wal Mu'tazilah wa ghairiha dan selain itu. Ini dalam, kalau orang-orang Jahmiyah dalam memahami tauhid, dan juga begitu juga orang-orang Syiah Rafidah dan orang Mu'tazilah dan selain daripada mereka. Aminal bid'ah al-amaliyah, atau maupun bid'ah yang berupa amaliyah, kata'abbudi lillahi bi'ibadati lam yusra'aha Allah wala rasulih, seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Fa inna dzalika kulluh mardud, maka itu semua adalah mardud, tertolak, ala ashabihi, atas pelakunya, wa ahlihi madmumun, dan pelakunya itu dicela karena melakukan perbuatan tersebut, karena melakukan suatu bid'ah yang menjauhkan dirinya dari agama. Wa ammal mafhum hadzal hadis, adapun mafhum hadis ini, konteks hadis ini, kata As-Sa'di, fa inna man 'amila 'amalan, maka sesungguhnya barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, alaihi amrullah wa rasulih, amalan itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, wa huwa ta'abbud lillahi bil aqaidis sahihah, beribadah kepada Allah dengan akidah-akidah yang benar, wal a'malus salihah, dan amalan-amalan yang salih, min wajib wal mustahib, baik itu yang wajib apakah yang sunnah, fa'amalahu maqbulun, maka amalnya itu diterima, wa sa'yuhu mashkurun, dan usaha yang dia lakukan itu disyukuri, apabila amalan yang dia lakukan itu sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya lagi, Syekh Ibnu Utsaimin juga mensyarahkan hadis ini. Berarti ada 4 pensyarah hadis. Hadal hadithu qala al-ulama innahu mizanun zuhirul a'mal, wa hadithu Umar alladhi fi awal hadal kitab innamal a'malu binniyat mizanun batinul a'mal, lianna al-'amal lahu niyatu wa lahu surah, fas-suratu hiya zuhirul 'amal wan niyatu batinul 'amal. Hadis ini, perkataan ulama mengatakan bahwasanya merupakan barometer lahirnya, zahirnya amalan-amalan. Dan hadis Umar yang telah dijelaskan dari awal kitab Syarah Arba'in ini, yang menjelaskan innamal a'malu binniyat, hanya sesungguhnya semua amalan itu harus disertai dengan niat. Ini adalah merupakan barometer atau timbangan batinnya amal seseorang. Jadi zahirnya amal itu adalah bid'ah atau tidak, amalan itu ada sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Adapun batin amal itulah niat. Karena li'annal amala, karena sesungguhnya amalan itu lahu niat, harus memiliki niat. Walahu suratun, dan juga harus memiliki bentuk. Fasuratun, adapun bentuknya ia zahirul amal, dia adalah zahirnya amal. Wan niat batinul amal, jadi niat adalah batinnya amal. Artinya, kata Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya amalan itu bisa diterima Allah Subhanahu wa taala apabila zahirnya amal yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun batinnya adalah niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu syarat sahnya amal ibadah. Amal ibadah, kalau amal itu benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tapi niatnya rusak, maka amalnya juga tidak diterima. Dan apabila amalnya itu
melenceng dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, niatnya ikhlas, juga tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala amalnya, rusak juga amal ibadah. Ya, harus kedua-duanya, amalan yang sahih, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, dan niatnya juga benar, barulah amalan itu diterima, kata Syekh bin Utsaimin. Wa fi hadzal hadis fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, anna man ahdatsa fi hadzal hamd, bahwasanya orang yang mengada-ngadakan dalam urusan agama, ayul Islam, arti dalam urusan Islam, walaysa minhu fa huwa raddun alaihi walau kana hasanun niyat, maka sesuatu yang tidak ada contohnya, maka amalan itu tertolak sekalipun hasanatun niat, bagus niatnya, sekalipun rancang niat. Ini awak ancam, kenapa? Ini awak dan penting kan niat. Kan ada orang tak tahu. Ada amalan yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi amalan itu bertentangan dengan sunnah Nabi. Dia jawab, yang penting ni awak. Ni awak tulis lima Allah ini. Kan banyak orang cuma hanya berpatokkan kepada niat, tapi dia tidak berpatokkan kepada bentuk amalan yang dia lakukan. Ada tidak sunnahnya, sesuai tidak dengan tuntunan Allah dan Rasul. Itu berarti orang itu tidak mengetahui syarat sah amalan. Sehingga dia katakan yang penting kan ni awak. Ni awak cak lima Allah ini. Ada lagi orang yang mengatakan, ketika saya pernah berdebat dengan seseorang, dia katakan bahwasanya awak mentahlilkan, Pak Ustaz, membagi 1 juta, kau tak tahlilkan, kau lihat tadi motor Ustaz, tidak ada tuntunnya Pak. Niatmu ikhlas, niatmu ikhlas Pak Ustaz, ikhlas sambo. Dia pun tidak ada itu dari Nabi, ambo ikhlas lagi, kan pahala motor. Itu tadi hasanat niat, sekalipun niatnya itu bagus, ikhlasnya 100% murni, tapi amalan itu tidak sesuai dengan contoh yang dicontohkan Nabi, maka amalan itu mardud, juga ditolak. Wa yanbani ala hadhihi al-fa'idah anna jami'al bid'ah mardudatun ala sahibuha walau hasanat niyatuh. Berdasarkan faedah hadis ini, bahwa semua perbuatan bid'ah yang tertolak bagi pelakunya sekalipun niatnya itu bagus. Ini kata Syekh Utsaimin. Yang kedua, anna man amala amalan salihan walau kana asluhu masyru'an walakinna amaluhu ala ghairi dhalikal wasf alladhi amara bihi fa innahu yakunu mardudan bina'an ala riwayat tsaniyah bil Muslim. Bahwasanya barang siapa mengamalkan suatu amalan salih, sekalipun amalan itu ada asalnya sesuai dengan syariat, tetapi amalan itu tidak dengan cara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya amalan itu juga ditolak. Amalan itu amalan ada yang disyariatkan oleh Allah, tapi cara dia mengamalkan amalan tersebut tidak sesuai dengan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka amalan itu tolak. Contoh, ala hadza faman ba'a bai'an muharraman fa bai'uhul batil. Sebagaimana orang yang berjual beli tapi tata cara jual beli dengan yang haram, maka jual belinya adalah batil. Wa man shalla salatu tatawwu' bi ghairi sababin. Dan orang yang salat sunat, tapi salat sunnah bi ghairi sabab, tidak ada sebab. Wa fi waqtin nahr, dan dia salat pada waktu yang terlarang, fa salatuhu batilah, salatnya batal. Salat itu kan, salat sunat itu kan ada tuntunannya dari Nabi, tapi karena tidak ada sebab, tidak ada waktu, tidak dia memikirkan waktu yang terlarang atau tidak, dia terus kerjakan. Wa man shama yaumal 'id fa shaumuhu batil wa halumma jarran. Dan barang siapa yang puasa pada satu hari 'id, maka puasanya batil. Puasa itu pada dasarnya adalah disyariatkan, tapi dia puasa pada waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya batil. Wa halumma jarran, dan begitulah seterusnya dan seterusnya. Lianna hadhihi kullaha laisa 'alaiha amrullah wa rasulih
fatakunu batilatun mardudatun. Bahwasanya semua yang tidak ada contoh dari perintah Allah dan Rasulnya, maka amalan itu jadilah ia amalan yang batil dan amalan yang tertolak. Ikhwan fillah, Allah wa iyyakum. Kita kutip juga dalam kitab Salih Fauzan Al-Fauzan, apa sebab-sebab terjadinya perbuatan bid'ah dilakukan oleh umumnya di kalangan masyarakat. Penyebab pertama nyatanya bid'ah yang dilakukan mereka itu, pertama adalah karena disebabkan al-jahlu bi ahkamid din. Ini pertama. Karena disebabkan bodohnya mereka dalam masalah hukum-hukum agama. Jadi kalau sudah bodoh dalam hukum agama, maka terjadilah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mengatakan, "Man ya'shi minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup di antara kalian nanti, pasti kalian akan melihat ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat banyak. Nanti kalian akan lihat bagaimana perbedaan-perbedaan dalam masalah urusan agama. Waqauluhu, dan kata Nabi, "Inna Allah la yaqbidul 'ilma intiza'an yantazi'u minal 'ibad." Sungguhnya Allah nanti tidak mencabut ilmu seorang hamba, langsung dicabut ilmunya. Walakinna yaqbidul 'ilma biqabdil ulama. Cuma akan tetapi Allah nanti mencabut ilmu itu melalui dengan mematikan para ulama, mencabut nyawa para ulama. Hatta idza lam yubqi, sehingga apabila tidak ada tinggal lagi aliman, orang yang alim, orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka mereka nanti akan menjadikan manusia-manusia menjadi pemimpin lah, menjadi kepala lah, menjadi orang tua lah namanya, menjadi kepala-kepala bodoh. Orang-orang bodoh diangkat menjadi pemimpin. Apakah itu pemimpin nagari, apakah itu pemimpin kampung namanya, apakah itu orang tua namanya, apalah namanya. Fasa'alu, maka mereka bertanya kepada dia. Orang itu bertanya besok ke orang-orang pemimpin-pemimpin yang mereka angkat. Fa'abtau, kemudian orang itu membuat fatwa. Dia akan berfatwa bighairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu. Fadallu wa adallu, maka orang itu akan menyesatkan dan menyesatkan. Dia tidak punya ilmu tapi diangkat besok jadi sianu. Kalau boleh jadi diangkat menjadi imam, kalau boleh jadi diangkat menjadi ustadz gitu. Tapi tidak punya ilmu, sehingga dia akan memberikan fatwa menurut dia sendiri. Bagaimana nang kelama dipari orang banyak. Kedua, penyebab terjadinya nyatanya bid'ah itu nyata di hadapan orang banyak di kalangan masyarakat, itu karena ittiba'ul hawa, karena memperturutkan hawa nafsu. Man a'rada 'anil kitab was sunnah ittaba'a hawa, barang siapa yang berpaling dari kitab Al-Quran dan sunnah dan memperturutkan hawa nafsunya, kama qala ta'ala, innama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Fa'lam, maka ketahuilah, annama yattabi'una, sesungguhnya mereka yang mengikuti ahwa'ahum, hawa-hawa mereka.
keinginan-keinginan mereka. Waman adallu mimman ittaba'a, dan siapakah orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Bighairi hudan, mereka mengikuti hawa nafsu mereka tanpa didasari dengan hidayah petunjuk dari Allah, tanpa mengikuti itu. Maka inilah salah satu penyebab terjadinya pelaku bid'ah, karena mereka beramal sesuai atau menurut kehendak hawa nafsu mereka. Kena baat, kena jam, nak buruk gitu, maliam kena awak, berzina kena, jam, nak bang awak. Umumnya seperti itu alasan-alasan orang ketika kita menyampaikan yang hak. Ini tidak ada contoh dari Nabi. Iya, contoh Nabi itu kota kata kau dicadonya kerja contoh Nabi tu bid'ahnya saja. Nabi dulu bau tua, tu aku pak Ustaz mau ntar lagi. Nabi itu masih ada sajadah lagi, kipi angin gitu. Masih Nabi itu nanah dulu. Kalau tak kah dulu masih jawab tu harusnya. Azan dulu bila azan dulu pakai mikrofon gitu. Mikrofon tu bid'ah. Nah ada pakai itu dulu tu. Tu bid'ah. Nabi dulu khutbahnya di atas batang kurma. Aku ni batang kurma ada gue. Asal bid'ah aja tu. Mereka tidak paham. Yang dikatakan bid'ah itu dalam masalah urusan agama dan masalah amaliyahnya, bukan sarana ibadah. Ini sarana ibadah. Sajadah sarana ibadah, dia dunia bukan akhirat, di dunia. Nabi sudah katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamulah yang mengetahui tentang masalah urusan dunia kalian. Karpet kok enggak ibadah. Cuma bisa dijadikan sebagai alat ibadah. Jadi sarana ibadah. Mikrofon kok bisa dibawa ke mana? Ke bar bisa. Orang untuk bernyanyi bisa. Untuk lagu rock segala macam bisa digunakan. Itu bukan ibadah, tapi sarana untuk dijadikan ibadah. Kalau dia dibawa ke masjid, orang kan sudah kipas angin, di mana dia bisa datang kipas angin itu? Ya dunia mah. Kalau ke masjid, jadi bisa sarana ibadah supaya tanam orang sholat dan keringnya orang. Jadi kan orang itu, punya motor, Nabi bontor dulu. Untuk tunda ibadah, alat mengantarkan seorang mungkin ke tempat dia akan beribadah. Jadi kadang orang salah memahami. Ketika disampaikan tentang kalimat dewa ini, disampaikan kakak itu, bid'ah itu bukan bid'ah, tentang kalimat dewa ini. Dijawab tentang kalimat dewa ini. Itu keterangan dari para ulama, bukan tentang kalimat dewa. Yang bid'ah itu dalam masalah ibadah yang ditambah-tambah. Dalam masalah urusan dunia terserah ingin maju kita. Mau dibangun masjid rancak-rancak, silakan pakai karpet sejadah yang tabah itu kulicik ke kiwat tu memijai ceknya. Pijak cek ya tak ikut ke kiwat tu. Dek tabah karpet itu. Tu kalau seperti di Makkah di Hilton tu karpet di Hilton tu orang-orang penuh di Masjidil Haram tu. Dia ke hotel Hilton tu dia solat, itu karpet itu itu tabah begitu tabah. Itu sarana. Kipas angin juga sarana. Mikrofon juga sarana. Itu tidak termasuk bagian daripada bid'ah. Ketika kita sampaikan kata mereka, tenang kelemahan dia. Kemudian kata Allah dalam surah Al-Jasiyah ayat 23, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah." Maka apakah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai ilah? Yang memperturutkan hawa nafsunya, dia perturutkan hawa nafsunya sehingga jadi seperti Tuhan.
Sehingga nak kalamak dia, mengecek nak kalamak dia, beramal kalamak dia. Wa adallahu Allah. Allah menyesatkan ala ilmi, berdasarkan ilmu orang itu. Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah menstempel, mencap pendengarannya. Wa qalbihi, dan hatinya. Wa ja'ala basarihi, dan menjadikan penglihatannya isyawah, tersumbat. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang memberikan petunjuk setelah Allah? Ada tak lain selain Allah itu memberikan petunjuk? Afala tadakkarun, apakah kalian tidak berfikir? Kemudian yang ketiga, sebab terjadinya bid'ah ta'assub lil ara' war rijal, karena disebabkan fanatik terhadap seseorang atau orang-orang yang dianggap terpandang. Fanatik, salah satu fanatik ke guru. Saya mungkin kalau fanatik sama guru, oh banyak bid'ah yang saya lakukan. Karena menurut guru saya banyak, guru di sekolah saya waktu pesantren dulu begini katanya. Masuk saya kemarin sekolah, masuk pesantren pula, ini kata guru saya. Persi guru itu bermacam-macam. Kalau menurut guru saya, kalau fanatik sama guru, mungkin kita tidak bertemu di sini. Saya akan mengikuti menurut guru saya. Dan akan bertentangan. Karena saya pernah berdebat dengan orang yang seperti paham sekarang ini. Sebelum saya memahami paham ini, saya sudah berdebat dengan orang tersebut. Sampai jam 1 malam. Berdebat dengan dia. Saya katakan berarti ulama-ulama itu salah. Kitab-kitab ulama itu salah. Untuk apa dipelajari? Untuk apa ditulis? Untuk apa disebarkan? Kalau itu salah dan sesat, kamu katakan itu sesat. Tapi itu debat saya dengan orang. Karena saya belajar kitab itu, kamu katakan kitab ini salah, kitab puding seperti ini salah. Kitab ini pemahamnya banyak begini. Berarti sesat ulama-ulama itu. Mana ada ulama yang menyesatkan orang? Sampai debatnya seperti itu kepada orang. Bahkan ketika mendengar ustaz yang ceramah, apalagi kalimat itu saya dengar bid'ah, sikit-sikit Pak. Kalian saya yang benar. Kalian tidak masuk surga. Itu menurut saya ketika itu tantangan saya sama orang-orang seperti yang paham seperti ini. Jadi, kalau ada orang menantang dakwah yang pernah saya sampaikan, dalam hati saya sabar karena saya seperti dia dulu. Maka saya tidak pernah marah kalau ada orang menentang dakwah yang saya sampaikan, yang mereka itu tidak ketujuh menurut awak. Kalau dikatakan Wahabi, Salafi segala macam lah, ajaran itu sesat, telinga saya tebal mendengarnya. Kenapa? Saya katakan saya dulu seperti Anda dalam hati saya. Wajar. Karena belum ada hidayah Allah Subhanahu wa taala menunjukinya. Saya dulu seperti Anda. Karena fanatiknya saya bersama guru saya, fanatiknya dengan kitab-kitab yang saya pelajari. Masa sekian tahun saya belajar, masa salah semuanya. Ini salah. Itu salah guru-guru saya itu. Saksi saudara. Pemahaman. Sampai sebegitu kan saya turun. Masa guru saya ngajarkan yang sesat sama saya. Tapi karena seringnya saya mendengar, terus saya dengarkan, mungkin Allah mungkin Allah memberikan hidayah. Saya tahu karena saya sering beri Allah tunjuk, berikan saya petunjuk ya Allah. Mana yang benar? Sebab guru ini ada begini, ada begitu begini, mana yang sebenarnya apa? Mungkin Allah tunjukkan ini yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Kemudian orang yang ta'assub, fanatik kepada pendapat-pendapat atau fanatik kepada seseorang, apakah itu guru. Allah sudah pernah singgung dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu, ajab mereka, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Akan tetapi kami mengikuti apa yang telah kami dapat dari bapak-bapak kami dulu.
Dari nenek-nenek moyang kami dahulu. Itu kecil nenek moyang dulu itu kah? Tidak dulu nenek moyang itu kah? Itu coba. Sampai sebegitu pendapat. Itu yang mereka katakan. Atau mereka mengikuti ittiba'ul madahib as-sufiyah, mengikuti madhab-madhab sufiyah al-quburin. Madhab sufiyah al-quburin itu adalah orang-orang yang suka ke kuburan, di-sikit darah kuburan, mengambil berkah ke kuburan, berdoa di kuburan, minta syafaat ke kuburan dan lain sebagainya. Idza da'u ila ittiba'il kitab was sunnah, apabila mereka bermohon, berdoa, menyeru kepada ittiba'ul kitab was sunnah, mengikuti kitab Allah dan sunnah, dan mereka melanggar dan menyelisihi apa yang telah yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, atau mereka berhujjah bimadahibihim, berhujjah mereka dengan menurut mazhab-mazhab mereka, wa masyayikhihim, atau mereka berargumentasi berhujjah menurut syekh-syekh mereka, wa abaihim wa jadadihim, dan menurut bapak mereka dan menurut kakek-kakek mereka. Ataukah kau menurut bapak kami, ataukah kau menurut guru-guru kami, ataukah kau menurut mazhab kami. Fanatik itu bisa menyebabkan kesesatan dan bisa menyebabkan mereka melakukan amalan-amalan bidah. Yang terakhir, tasbih bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Setiap amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan dalam Islam, mereka contoh amalan tersebut, maka ini disebut dengan tasyabbuh bil kuffar. Sehingga dikatakan Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabbuh menyerupai suatu kaum, berarti mereka sama dengan mereka. Salah satu ketika ada orang meninggal dunia, dibuat acara 3 hari, 7 hari, 2 kali 7 sampai 10 menyeratuhi menyeribu. Itu ada dalam agama Hindu dan agama Buddha. Kalau diamalkan berarti bertasyabbuh. Apa kata orang-orang tua kita? Takahkulah sejak dahulu. Orang-orang tua, aduh takahku membuat dahulu. Bisa dihilangkan loh. Takahkulah sejak dahulu. Ya dahulu itu siapa? Dahulu nenek moyang awak. Saya nenek moyang dulu agama Hindu sama Buddha. Mereka tidak sadar tuh, nenek moyangnya Hindu sama Buddha dulu. Tetap mereka amalkan. Tapi tata cara bacaannya dirubah. Saya baca dalam sejarah kitabnya Syekh Burhanuddin. Jadi Syekh Burhanuddin itu merubah kebiasaan orang Padang Priaman. Itu tidak dia rubah tradisinya, tapi dia rubah bacaannya. Acara berdoa-doa itu dibuat cara Islam, bacaan Islam. Kalau orang-orang dulu baca incin untuk hal, untuk hal baca ya tahu. Nah, tapi dia tukar dengan bacaan doa Islam. Namun tidak merubah tradisi mereka. Syekh Burhanuddin tidak merubah tradisi mereka, itu dikatakan di naskah itu. Dia tidak merubah. Dia teruskan tradisi mereka, cuma bacaan-bacaan yang beraca mereka tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itunya bahasa Quran, bahasa hadis maksud saya. Dia rubah dengan bacaan yang ada di Quran dan di hadis, doa-doanya atau doa-doa yang mereka tambah-tambah. Wallahu a'lam wa a'lamu bis-shawab. Kita buka, saya tanya jawab tentang permasalahan ini. Kalau berbicara tentang masalah ini, masih panjang. Ini ada lagi yang belum sampai panjang. Tapi saya rasa dengan kesimpulan itu, jadi setiap amalan yang bid'ah itu adalah sesat, atau suatu amalan yang diada-adakan, maka amalan itu adalah amalan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Silakan, insyaallah kalau bisa dijawab kita jawab. Bismillah. Terkait amalan bid'ah itu tadi taklid dan netizen. Dan mungkin ada yang lain yang telah banyak kemampuan besar. Kalau seandainya ikut dalam tu apa Ustaz? Jatuhnya Ustaz. Berarti awak setuju apa yang mereka lakukan. Berarti awak setuju ikut melakukan. Menyetujui apa yang Iya. Berarti awak setuju ikut awak satu itu. Ikut jawab sedekah itu. Berarti awak mendukung kerajaan orang. Kerajaan salah tu awak dukung berarti. Oleh nak maju ke Madinah. Tidak Wahabi gitu nama. Jenggot dia tidak nak maju ke Madinah. Saya terus dalam
habis mati habis. Udah saya tantang dengan mulut saya, dengan perbuatan saya tidak pernah datang-datang. Biar itu di samping rumah, dia di depan rumah, orang sudah tahu siapa saya. Tidak akan pernah saya hadir. Di 37, 27, kau mampir puluhnya cabar doa Ustaz tiba ke koyok lain undang acara mampir puluh hari tiba apa? Kok mereknya masih berkaitan dengan orang mati. Dan orang pun dah lama kelamaan dia sudah tahu tak pernah yang menawar. Tak kena undangan dia. Kalau tahu dia tak undangan dia. Bisa dekat di bawah itu. Ikut satu aja. Tapi sudah kalau ingin awak bersosial dengan masyarakat, datang awak sebelum atau sesudahnya. Awak bersedekah kayaknya. Ambo bisa anda ambo satu dulu. Kau ada sedekah segini membantu awak. Kalau istilahnya ingin menjaga gitu, kalau seandainya ingin awak menjaga-jaga gitu. Kalau istilahnya di masyarakat itu agak payah mana nampaknya. Aku tahu seperti itu mati apa nak kasih mana? Kau sampai juga dia sana. Iya, istilahnya magiah gitu sedekah. Kau ada segini dia menimpa musibah boleh. Kita magiah orang kena di musibah itu silahkan kita magiah kayaknya boleh. Bersedekah awak kayaknya. Boleh orang timpa musibah itu. Ya sekalipun dia kematian awak bersedekah. Kalau lah siapa cara itu Ustaz dia itu. Iya, ingin nak keluarga awak kan. Siapa cara awak baik dan makan makanan ya kan. Iya kan. Kok dapat? Ya kalau selesai pun kalau duduk lama situ berarti awak sama dengan sebab acara itu kata ulama adalah mengingatkan kembali kesedihan-kesedihan mereka. Mengulang kembali. Kalau sudah mengulang kembali kata Imam Syafi'i itu namanya an-niyahah. Meratap. Berarti mengingatkan kembali. Lah hilang. Tapi hilang balik. Boleh datang ke Imam Syafi'i tapi 3 hari batasnya 1, 2, 3 boleh datang. Boleh makan-makan di rumah orang tu. Syaratnya makan tu awak nama gue dan diajak orang tu makan. Karena orang tu datang kanannya makan. Karena dalam keadaan bersedih. Dalilnya Imam Syafi'i mengatakan ketika keluarga Ja'far meninggal dunia. Kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far, kata Nabi, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Karena mereka sedang sibuk dalam urusan mereka. Jadi seharusnya boleh kita makan di tempat kematian, boleh makan, boleh. Tapi yang makanan itu dibuat di rumah kita. Kita antar siapa nasi sarang tangga dan tuan, lah buat pokoknya. Nah ya makan ya, makan. Ya aja orang makan ambil piring dihidangkan ke orang-orang namanya di dalam itu. Nah, boleh orang makan di situ, tapi makanan itu dibuat oleh kita, bukan ikut nak mayat kebujur situ lama menggoreng memasak. Main loh, apa tuh? Ladu habis, garam tak ada, lah ilhamillah. Orang sibuk menghadapi orang mati, dia sibuk minta beli lauk, beli ikut segala macam, dia menggoreng itu mau saksikan. Mau saksikan ketika kamu ingin berwudu, ingin masyarakat ini astagfirullahaladzim. Mama sak kadang di dapur tu nak menggoreng ladu lah, membisik bawang lah, nak menggoreng nak ilah. Mayat terbujur situ Allah lebih solat kali. Anu solat kan jenazah makan dia lah. Ayo sibuk menggoreng-goreng dalam. Akan itu sama dengan menyusahkannya dah. Jawab masyarakat kami kan dah susah kita. Dah susah kira sudah. Dah usahan dah. Cuma dilarang jangan basok. Tadi sudah orang kampung ni tidak jangan basok tu dah. Yo dapat yo. Orang-orang jiran tetangga yang mengantar makan itu yang ada dianjurkan. Tidak ada, tapi dia buat makan-makan, cukup makan-makan, tidak ada iringan dengan lain-lain. Dia ada makan-makan, kadang ada membuat makan-makan itu dia orang, tapi dia tambah doa. Berdoa. Atau ada selang air, ada mai. Sampai ke kubur tu menjiram-jiram air, mana mai? Selama berapa hari itu? Dia makan di rumah tu, tumbuk darah di rumah tu dulu, atau pulang di situ dia tumbuk darah. Pergi ke kuburan dulu, ada yang disiramnya itu berdoa di kuburan tu, membaca-baca, dia pulang tumbuk darah ke orang. Tahu selesai. Kena tumbuk darah. Dia katakan suka darah man. Tumbuk darah kan ada itu. Berapa hari dia datang itu? Mama menyiram tu, besok tiba lagi sore hari dia menyiram lah. Habis itu pergi ke rumah tu bolehnya makan, hilang kan makan tu. Hanya berdoa ada ke rumah tu. Baik apa yang mau berdoa saja tu. Tumbuk darah, ada selesai di rumah baru dapat yang belum. Sekian hari. Macam tu. Masalah ngaji, tak tahu. Hari istirahat namanya. Dia Banyak alam lagi. masalah. Hah? Banyak alam. Iyo, salah ngaji, tahan namanya dah. Merah ngaji, anak pokok-pokok mau apa dah tu.
Allah a'lam. Ustaz, adakah batas takziah itu berapa hari gitu? Batasnya? Iya, itulah sesuai dengan Imam Syafi'i tadi mengatakan takziah itu selama 3 hari. Iya. Karena Rasulullah pun takziah itu selama 3 hari beliau datang. Dia cuma Nabi tidak dulu cuma hanya berpesan kepada mereka sabar. Itu cuma hanya pesankan sabar ya sabar. Lewat dari itu nggak boleh. Nah, itulah kata ulama, kalau lewat dari itu bisa lagi menjadi niyah karena mengingatkan kembali. Amat mengingatkan nanti kalau itu lalu tutup dalam lupa aja. Jadi mengingatkan kesedihannya artinya. Nah, bukan arti mengingatkan kesedihan, jadi ingat kesedihan lain. Itu kalau kadang sampai orang berutang. Sampai berutang orang beri acara itu kadang. Itu ungkapan dari orang sudah melakukan. Apa kata orang yang di daerah tempat saya itu? Dia katakan batu je kita Ustaz tu baca. Batu je kita Ustaz awak ayah awak meninggal awak beri 7 hari je. Dapat piti 7 juta. Impak orang banyak je. Api dibagi-bagi piti itu je. Atau utang awak lain je. Utang awak je. Seharusnya yang menolong ni kau menolong je. Itu kecil. Seharusnya kan menolong je. Kau menolong je. Ada kecil. Iya, kamu sabi ulama kampung lah. Ini kecil. Kok dapet piti sekian tu, habis itu malam tu piti itu dibagi-bagi. Itu kecil. Waktu berdebat waktu dia katakan berapa piti dapat malam tu harus dibagi-bagi itu malam piti itu. Itu kan jadi sedekah lo tu bagi orang mati tu. Ini kecil tu untuk bersedekah untuk orang mati. Jangan bersedekah. Untuk bersedekah orang kesusahan. Tapi habis itu dihitung-hitung. Kalau bersedekah belum kecil. Nah dibagi-bagi. Kalau dia buat acara leko malam tu bagi kie. Itu target tu. Sampai mana? Jam 2 balik atau sampai subuh? Balamang atau tak balamang? Kalau sampai jam 2 balik sekian pitih. Saya pasang sekian pitih. Ini pasang tu. Berapa pasang? 3 pasang sampai pasang. Dan sampai subuh atau sampai jam 2 balik. Dan ketik tu kadang. Anak-anaknya lah. Biar tanam juga orang tua mu dan kubur. Anak kadang tu sikit pasang lah. Angge yang 5 pasang. Para sepasang 3,000. Nah sepasang tu mengerti. Itunya memaki-maki aja di rumah tu. Pulangnya bak lama lebih piti. Maki-maki aja di rumah tu, maki-maki aja. Sambut ikut. Entah ni baca-baca. Kadang ambo pertama sekali mendengar tu kekeh bukan kata itu. Langsung kabur keluar. Pertama buka mari ke Sumatera Barat ko mendengar acara tak aku. Masuk iya. Mereka tahu acara itu masuk atu bola. Adi mulailah dia kata wow pakai dia. Ndak tertahan pun dia laku. Baca dah tu. Menunduk. Ambo supervisi, ambo cabut langsung. La ilaha illallah. Aku nampak ambo galak tu berang kamu coba. Ndak tertahan ko sakit baru menahan galak. Ala namoy coba, tak kaji awak mana-mana. Tak pernah mo alami itu, tidak pernah mo dangan sa berikan bombo coba. Tak sampai ke Maria dulu tak aku sendiri. Sudah tu pernah sekali ketika masa mau jahiliyah itu. Kamu satu yang tahlilan tu tadi, yang musim itu. Ustaz itu ikut ambo yang mangga itu, ambo dulu itu. Dia kali nak udah terbiasa nak galak lain. Jadi di awal besok kamu mengajar banyak tugas negara gajuan. Dah tengoklah jam 10 lewat. Awak bisi ke sebelah tu. Awak bisi pakcik. Kamu besok sekolah tu. Ya cara aku sampai subuh aku untuk coba mengajar mah. Coba keluar. Satu dulu. Dan tukang apa dia? Yang bilang blok dikurangi pikir. Karena mau dah sampai habis mah. Kurang pikir. Aku cek punya rumah. Apa kurangi? Terdapat yang bakal kurangi je. Satu nak sampai habis dah je. Masuk. Bakal kurangi je. Marah dan terdapat orang rumah tu kan. Saya dipanggil kan. Tunggu lah je. Kurangi je. Tunggu masa tu. Ya masih lagi. Tu kecil orang bakal kurangi je. Ini cuma tanya je. Bayangkan dari patah pencarian itu. Itu makanya kalau dilarang tu dilarang orang tu. Kenapa? Tunggu periuknya mana dan ditunggali kan. Dirang.
Itu makanya ambo dari situ tak bisa orang tu berkutik dah. Mengecek sebab mula dari situ. Memang ikut mana pun ada orang tu. Cik menolong cik menolong. Menolong cik. Ayo ke hadiahan pahala hadiahkan. Kajian dia lah. Hadiah tu kau bagi hadiah lah. Kecik mah hadiahan pahala mah. Hadiahan apa ni mak apa tak piti. Kau kini mungkin sepasang tu sebut tu mah tu ibu. Begadang ni malam mah. Tapi lamang pagi, kadang tu sembilan subuh tak nak. Terus ada pil. Yo, ini tahlil kadang nang ini tu, sampai kami. La ilallah, ada seorang bapa. Kecil bapa aku, dia mau mengaji nak pandai, sembahyang banyak tinggal. Amu takwi besok dalam aminah aku, kecil. Isa bagi anak tu, tahlil kalayah. Lalu mati nggak? Masih hidup gini bang. Itu rakyat dari keluarga Ramadhan. Tu dia ilah anak yang 2 Mei. Minta tahlil ke aku. La ilaha illallah. Aku nak kamu yang tahlilan itu. 2 Mei hampir juta sekian. Apa aja ini? Ini masih hidup lagi dia. Dia inyo jarang sembahyang. Tidak tentu dia baca sembahyang kecil inyo. Dia banyak dosa kecil. Takutnya soalnya pindah neraka. Am tak tolong yang tak tahlilkan. Masih hidup gini lah. Al-mati je gini lah. Masih ada je gini. Supaya dia masuk surga besok tu. Aduh dia piti itu. Dia jamih 2 Mei. Tapi beritakan boleh lah langkah bodohnya. Aku nak beritahu ni orang kocok. Maka bodoh la ilah Allah. Kalau awak baru bertaubat ke Allah, berusaha awak bagaimana solat awak nak tahu mana pandai dia dibaca. Dek bodoh cuma kata diajah bi ahkamid itu. Karena bodohnya dalam masalah agama itu kelakuan dia lakukan. Lebih dari bid'ah boleh lakukan itu. Kebodohan kuadrat luar biasa. Merugikan dirinya, hartanya hati. Dan merugikan dirinya sendiri. Itulah akibat salah satu. Wallahu a'lam. Ustaz Farhan, ada kira-kira pertanyaan? Lanjut pembahasan tentang bid'ah, hadis arba'in yang kelima. Bid'ah wal munkarat. Satu lagi, Ustaz. Yes. Tadi ketinggalan pembahasan tentang 5 bid'ah tadi. Ampe ya? Iya. Coba jelaskan balik. Ampe tadi yang pertama al-jahlu bi ahkamil sebab. Nah, yang sebelumnya lagi. Mana Pak? Catat Ustaz. Oh. Tadi ke belakang tadi. Oh yang mana? Yang 5 tadi. Yang menurut ulama tuh. Iya. Oh ya ada bid'ah wajib. Iya, ada wajib, sunnah. Bid'ah sunnah. Bid'ah makruh. Bid'ah haram. Halal. Bid'ah halal. Itu maksudnya apa, Ustaz? Itu menurut ulama tuh. Jadi ada bid'ah wajib. Bid'ah wajib itu contohnya? Bid'ah wajib itu contohnya seperti belajar nahwu shorof. Zaman Nabi tidak ada nahwu shorof wajib. Itu wajib dipelajari untuk memahami Al-Quran dan sunnah Nabi. Nabi ada ngajarkan nahwu shorof wajib. Itu menurut dia salah satu itu bid'ah wajib namanya. Itu tidak ada zaman Nabi dah. Itu wajib namanya. Saya pernah saya baca keterangan bid'ah wajib. Saya katanya belajar itu. Dan juga mencetak Al-Quran. Dan Al-Quran tidak ada cetak seperti ada mushaf. Itu juga menurut mereka bid'ah. Tapi bid'ah sunnah. Wallah alam berikutnya. Kalau bid'ah haram itu lah jelas itu yang terlarang. Segala yang mengada-ngada dalam masalah yang haram disebut dengan bid'ah haram. Itu juga dijelaskan dalam mausu'ah fiqhiyah. Saya lupa namanya ulamanya yang berpendapat yang bid'ah itu terbagi 5. Itu kalau melihat mausu'ah itu lihat saja kalimat ba dal ain ta. Itu berarti membahas tentang bid'ah. Ada di rumah. Ada 34 jilid mausu'ah fiqhiyah. Hadiah dari Ustaz Zulkifli berikan kepada saya. Saya namanya apa?
34 jilid. Selebar kok. Beliau membeli kitab aslinya. Kalau kitab aslinya 8 juta. 8 juta harganya. Kitab itu diberi 8 juta. Mau soal fiqhiyah. Memang beliau kutu buku. Kalau pernah datang ke rumahnya, subhanallah. Tafsir bermacam-macam. Dia itu pedang ilmu. Makanya orang tidak mau mendengarkan ceramahnya, orang rugi. Banyak kajian-kajian ustaz itu yang orang tidak anggap, tidak mereka menghadiri. Bahkan orang-orang sunnah di Pariaman itu serap. Banyak yang menghadiri kajian ustaz. Mereka masih pilih-pilih. Terus bilang, masih pilih-pilih guru. Tidak akan pernah dapat keberkahan ilmu kalau masih pilih-pilih guru. Harus ustaz ikut, ustaz ikut, harus ustaz ikut. Karena kan mereka menganggapkan ustaz itu bukan salafi. Tapi pahaman dia itu Al-Quran dan Sunnah. Sebab kalau ditanya memang dia tidak pernah mengasalkan salaf. Tidak perlu kelompok-kelompok. Pokok amalan kita sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Banyak orang yang tidak mau mendengarkan kajian-kajiannya. Ada dia berkajian tapi orang tidak apa-apa gitu. Jadi kalau ustaz yang biasa dia rame-rame berbondong. Biarpun ustaz tanggung-tanggung, pokoknya berjenggot, pamannya sunnah, sejauh apa mereka kejar. Tapi orang tidak tahu ilmu orang itu, makanya lihat ilmu orang. Jangan lihat tampilan orang. Ilmunya diamalkan Quran Sunnah. Itu perhatian ya, saya perhatikan selama ini. Kawan-kawan banyak juga beliau, tapi kalau ustaz kenapa? Udah itu mereka tidak mau mengundang nampak. Kok kajian-kajian terus tahu saja lah. Mesti masuk. Mesti di-share nanti. Kita kan nggak di-share. Oke, Ustaz. Iya, ada.